Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita masih dibersamai oleh Bunda Gusti Mona Lisa dalam kegiatan workshop malam ini. Sudah hari kedua ya Bunda ya, workshop game Bapak Ibu. Hari ini kita akan lanjut. Kemarin kita membahas cep kuis ya Bunda ya. Ya benar. Ya, Ya, hari ini kita akan masuk di materi berikutnya. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita berikan kesempatan Bunda untuk memberikan materi. Jangan ada dulu yang motong-motong agar rekaman kita utuh Bapak Ibu. Baik, untuk tidak membuang waktu, saya serahkan sepenuhnya ke Bunda Gusti Demulai. Silakan, Bunda. Baik, terima kasih Pak Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu yang hadir di workshop ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan malam ini masih tetap semangat untuk mengisi gelas-gelas yang kosong ya Bapak Ibu dengan selalu update diri, upgrade skill keterampilan Bapak Ibu. Ya, semoga malam ini semangat, bahagia, sehat ya Bapak Ibu ya. Nah, materi malam ini adalah platform yang kedua ya Bapak Ibu, yaitu gamifikasi dengan menggunakan Kungfu Quiz ya Bapak Ibu. Izin saya share screen dulu ya. Bentar ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini adalah platform yang kedua ya Bapak Ibu, gamifikasi yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenal atau sudah menggunakannya, kemudian atau malah belum kenal ya Bapak Ibu, baru dengar pertama kali ya. Kungfu Quiz ya, Kungfu ini bukan hanya biasanya kita dengarnya Kungfu Panda ya Bapak Ibu ya, dan memang logo ikonnya panda Bapak Ibu, seperti ada filmnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, apa sih Kungfu Quiz itu ya Bapak Ibu? Nah, Kungfu Quiz ini adalah Bapak Ibu media digital yang mampu menjembatani antara hiburan dan pembelajaran dengan menggabungkan kuis interaktif, video, dan gamifikasi. Jadi ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengguna platform Edpuzzle, nah ini Bapak Ibu mirip seperti itu. Atau di Wayground Bapak Ibu ada video interaktif, nah seperti itu. Jadi dia ada video, biasanya kita menggunakan video pembelajaran dari YouTube ya Bapak Ibu. Nanti di video itu bisa kita jeda, kemudian kita berikan pertanyaan. Nah, itu salah satu fitur unggulan dari Kungfu Quiz ya. Jadi video YouTube kita jadi selain jadi pembelajaran, materi belajar, ternyata kita bisa melakukan kuis interaktif itu secara langsung dan interaktif dengan peserta didik. Nah, kemudian ada kuis interaktifnya Bapak Ibu, ada 5 tipe soalnya, ada pilihan ganda yaitu dengan satu jawaban benar, kemudian ada multiple eh, yang kotak centang ya Bapak Ibu, bisa jawaban lebih dari satu, kemudian ada seret kata, kemudian ada short sentences ya Bapak Ibu, dan yang terakhir mengisi fill in the blank seperti itu. Jadi kalau yang seret kata sama fill in the blank itu mirip-mirip ya Bapak Ibu. Nanti kita praktik ya. Bapak Ibu nanti boleh menyiapkan soalnya dulu seperti itu. Nah, kenapa kita sebagai pendidik ini salah satu variasi dari platform digital ya Bapak Ibu. Dari sekian banyak yang mungkin pernah Bapak Ibu gunakan, kenal ya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu praktikkan.
Nah, kenapa kita memilih Kungfu Quiz ini, Bapak Ibu? Yang pertama ini ada solusi inovatif yaitu menggunakan video pembelajaran yang tadi saya di awal yaitu video dari YouTube. Kemudian di dalamnya ada quiz interaktif. Nah, Hmm. dan tadi ada model fiturnya quiz interaktif itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kuisnya itu nanti ada 3 dojo namanya Bapak Ibu. Ada dojo game, dojo asesmen, kemudian dojo umpan balik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, hasil kuisnya ini sama seperti platform yang lain Bapak Ibu, real time. Ketika kita kemarin praktik menggunakan Zep Quiz kan langsung dapat hasilnya. Nah, di Kung Fu Quiz juga seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini bisa meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pemahaman murid. Kadang Bapak Ibu murid kalau salah satu gamifikasi ini seperti pada pertemuan sebelumnya itu karena anak-anak ini eranya gadget ya Bapak Ibu ya era digital walaupun di satu sisi banyak kelemahan dan kelebihan, tapi kita tidak ada salahnya memanfaatkan ini untuk di pembelajaran di kelas-kelas kita ya Bapak Ibu ya seperti itu. Walaupun tidak harus melulu ya Bapak Ibu itu nanti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Baru yang keempat itu pembelajaran itu bisa aktif Bapak Ibu karena apa? Karena murid ikut berpikir, kemudian bisa menjawab dan berinteraksi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini dia tadi ada 3 mode dojo, jadi namanya kungfu ya Bapak Ibu. Dojo itu kayak ruangan atau kelas seperti itu. Ini ada game, kemudian ada asesmen dan ada umpan baliknya. Dan ini adalah platform gratis. Semua platform digital Bapak Ibu yang berbasis digital, gamifikasi itu rata-rata pasti gratis dan berbayar. Nah, gratis ini masih bisa kita manfaatkan ya Bapak Ibu secara optimal di kelas kelas pembelajaran kita. Tidak kita berbayar. Kalau gratis aja bisa hasilnya optimal maksimal Bapak Ibu ya nggak usah berbayar ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita tinggal kata kuncinya semalam adalah kreativitas ya Bapak Ibu, kemudian relevansinya dengan materi pembelajaran. Jadi kita pola berpikirnya itu kalau di pembelajaran mendalam itu bertumbuh ya, gimana caranya kita tuh pembelajarannya lebih variatif ya Bapak Ibu, lebih menggembirakan ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti jadi aha momennya anak-anak itu ketika menjawab soal itu, oh kan aku bisa jawab ini dengan, nah seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya dapat dia. Itu sesuatu yang kalau buat kita sebagai guru bahagia ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baru next Bapak Ibu ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Sekilas atau sekilat apa itu Kungfu Quiz ya Bapak Ibu. Nah, gimana cara membuat akunnya? Sama saya juga tidak bisa praktik baik ya karena sekarang karena ini live streaming di YouTube kadang suka terban nanti channel YouTube-nya ya Bapak Ibu ketika kita menampilkan akun-akun untuk praktik baik seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan ke browser Google mau Chrome, Edge, Firefox, Mozilla Firefox ya Bapak Ibu. Yang nyamannya Bapak Ibu. Biasanya pakai Google atau Chrome ya Bapak Ibu. Ketikkan aja Kungfu Quiz ya Bapak Ibu. Kemudian nanti pilih yang ini yang paling atas Kungfu Quiz ya Bapak Ibu. Nah, nanti muncul seperti ini, teacher sign up for free. Jadi di beberapa aplikasi digital gamifikasi itu Bapak Ibu pasti ada dua. Ya Bapak Ibu sign up for free sama untuk teacher sama untuk student. Karena kita guru, ya kita sign up-nya mendaftarnya sebagai seorang seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah kita selalu pilih aja Bapak Ibu. Sign in-nya itu bisa dua, by email dan use your social akun atau Google. Nah, karena kita sebagai Sifu itu guru ya Bapak Ibu. Nah, kita manfaatkan aja Google-nya. Google ini akun untuk, kok saya bilang 1.000 platform mungkin ya. Mungkin kalau lebih dari 1.000 bisa Bapak Ibu buat ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu.
Nah, silahkan pilih akun yang mana. Kalau tadi Bapak Ibu ada 1.000 akunnya, ya pilih aja yang nyamannya Bapak Ibu ya. Gunakanlah akun itu untuk membuat sebagai akunnya Kungfu Quiz seperti itu. Baru nanti ini di tahap ini tinggal klik lanjutkan seperti biasa Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah familiar gimana membuat sebuah akun, pasti langkah-langkahnya step by stepnya sama seperti itu ya Bapak Ibu ya. Klik lanjutkan. Nah, langsung nanti Bapak Ibu muncul lamannya dari Kungfu Quiz seperti ini Bapak Ibu. Ini ada fitur sidebar-nya sebelah kiri. Ya Bapak Ibu, ini ada Discover. Discover itu seperti library yang punyanya orang-orang ya Bapak Ibu. Ini di sini ada. Kemudian di sini juga nanti kita bisa buat yang tadi saya bilang create video challenge atau create quiz only challenge. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa nih become the defender of education ya. Kemudian di sini juga ada petunjuknya sebagai seorang guru gimana sih menggunakan Kungfu Quiz ya Bapak Ibu. Ini challenge. Nanti kita praktek Bapak Ibu. Tantangannya apa tadi pakai video atau pakai quiz yang 5 tipe soal. Baru di sini tadi dojonya tadi yang game, asesmen atau umpan balik. Nanti profil. Nah, di yang paling bawah nih nanti upgrade itu ya yang berbayar. Jadi kalau misalnya sudah bisa pakai yang gratis, yang nggak usah berbayar Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, ini pemaparannya. Seperti biasa kita langsung aja praktik baik ya Bapak Ibu. Iya, baru dengar Bu Cucu nih ya, benar. Oke, saya share screen lagi. Ya, oke Bapak Ibu, ini dia ya yang tadi saya bilang. Jadi Bapak Ibu silakan kalau munculnya seperti ini, Bapak Ibu silakan aja scroll ke bawah. Nah, ini dia. Welcome to the arena. Ini sign up for free, ya, si Crawl. Nah, kita login aja kalau sudah buat akun, Bapak Ibu. Ini jaringan ya Bapak Ibu, karena dia online. Kita menunggu ya Bapak Ibu. Dengan saya nih mulai ini. Di aman. Kenapa tidak aman? Sabar ya Bapak Ibu. Saya sudah punya akun, saya login aja. Seperti itu. Sign up for free lagi. Oke, ini saya tutup ya, udah sama-sama terbuka. Nah, ini lamannya tadi Bapak Ibu. Ya, ini tadi Discover ini dia. Ini ada nih banyak yang sudah Bapak Ibu guru dari berbagai ya tinggal apa namanya kita kalau mau menggunakannya ya Bapak Ibu ya silahkan. Kemudian di sini ada fitur menu challenge. Challenge ini dia Bapak Ibu
dua video atau kuis. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini dojonya. Nah, dojonya itu bisa pakai ini ada feedback. Kalau saya klik-klik ini asesmen. Kalau saya klik ini game. Nah, itu dia tiga dojonya. Kemudian di sini ada profil ya Bapak Ibu. Profil Bapak Ibu ini my profil. Sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pakai avatar. Kalau mau ubah password, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini untuk upgrade-nya. Nah, ini kalau kita klik apa sih upgrade-nya? Ini dia Bapak Ibu. Ya, kelebihannya pastilah kalau yang berbayar itu lebih nampol ya Bapak Ibu kalau dibandingkan dengan yang eh, free atau yang gratis seperti itu. Nah, kita coba ya Bapak Ibu. Yang pertama, discovernya kita coba dengan membuat 5 pertanyaan ya Bapak Ibu. Misalnya kita buat yang di sini, create quiz only challenge. Jadi ini hanya buat quiz aja Bapak Ibu. Ya, kita klik. Nah, ya create new challenge ya Bapak Ibu. Nah, challenge modenya ini disediakan dua, walaupun tadi kita di awalnya memilih only quiz ya Bapak Ibu. Di sini ada video, ada quiz only. Ya, create an aging quiz without using any video. Jadi ini hanya quiz aja tanpa video. Ini kita klik, kemudian kita kasih deh judulnya apa, seperti itu Bapak Ibu. Sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Saya di sini membuat quiz tentang diferensiasi sosial berdasarkan ras, ya, Bapak Ibu. Subjeknya ini opsional. Opsional itu boleh dipilih, boleh enggak. Tapi ini sebagai, kalau saya bilang, identitas kuis ini mata pelajaran atau mata pelajarannya ya Bapak Ibu ya, yang kita ampu. Jadi di sini sudah ada sosiologi. Nah, ini grade-nya opsional juga kelasnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ini kebetulan materinya kelas 10. Nah, baru di sini deskripsi itu kita boleh buat lagi judulnya, baru nanti kita tambahkan mata pelajarannya, kelasnya, walaupun di sini sudah ada ya Bapak Ibu, kita pilih kelasnya, ya kan, kelas 10, kemudian fasenya seperti itu. Ya, itu jadi dia lebih lengkap, lengkap seperti itu. Kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Nah, surat Jawa tulis lagi nih. Wasiat juga kalau bisa. Nah, ini Bapak Ibu thumbnail untuk apa namanya kuis kita. Jadi Bapak Ibu boleh ada thumbnail sendiri, misalnya ya misalnya gambar ras atau Bapak Ibu misalnya belajar tentang kimia, misalnya unsur-unsur kimia, mau gambar apa, atau misalnya tentang metamorfosis, misalnya gambar kupu-kupu, etc. Kalau mau menggunakan yang di sini oleh bawaannya Kung Fu Quiz, boleh Bapak Ibu. Tapi ini bisa kita ganti. Nah, kalau Bapak Ibu mau membuatnya nih, use PNG or JPEG, tapi filenya under di bawah 2 megabyte. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini misal kita mau ganti nih, seperti ini. Ya kan? Nah, ini pilihannya Bapak Ibu. Nah, ini ada pandanya tidur. Ya kan? Nah, ini bebas. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Misalnya saya pilih yang ini, baru diklik tombol create challenge-nya. Kita buat tantangannya. Nah, ini Bapak Ibu challenge-nya tadi. Nah, dan disinilah kita nanti akan membuat soalnya. Ya, Bapak Ibu, ini masih draft. Ini ada pratinjau atau previewnya kuis. Di sini bisa edit challenge. Di sini nanti kita publish. Ya, Bapak Ibu, seperti Zep Quiz juga kita harus mempublishnya supaya orang bisa menggunakannya tadi di library atau kita membagikannya kepada peserta didik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita buat di sini. No question yet, belum ada.
pertanyaan ya Bapak Ibu. Add question to create a quiz only challenge. Jadi kita tambahkan pertanyaan di quiz only ini ya, di tantangan quiz. Kita klik tombol add question. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini nampak Bapak Ibu question editornya itu nih ada 5. Single answer question itu jadi hanya satu jawaban yang benar. Kalau multiple answer question ini lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Dan terakhir kalau optionnya di sini sama seperti di Zepquiz itu hanya bisa kalau pakemnya jenjang saya SMA SMK itu 5 ya Bapak Ibu ya. Kalau SD SMP itu pakemnya optionnya kalau nggak salah saya 4 ya Bapak Ibu. Nah, walaupun ini gamifikasi kita paling tiga pakem-pakem yang kayaknya yang kecil-kecil ya Bapak Ibu kita tetap harus gunakan dengan baik dan benar. Ini drag words into box ya, seret kata. Kemudian ini fill in the blank. Ini fill in the blank itu kayak mengisi kalimat rumpang Bapak Ibu. Sebenarnya ini agak-agak mirip ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya kemerdekaan Republik Indonesia eh, pertama kali diproklamirkan di bulan misalnya Agustus Enggak mau ya. Bilang gini. dikosongkan nanti diisi seperti Coba ya doang. Enggak lah, enggak mau. short Enggak. sentence ya isi jawaban yang benar seperti itu Bapak. Nanti ada pilihannya Aku seperti kenapa? diklik gitu atau kayak Enggak mau. nanti kalau hasilnya centang sih kalau saya bilang ya. Jadi kita nanti praktik baik 5 ini ya Bapak Ibu. Nah silakan Bapak Ibu buat dulu soal yang gampang-gampang untuk praktik. Nanti kalau mau untuk yang eh, Itu si benar Tiara. mau digunakan di kelas pembelajaran ibu, Itu si Tiara. ya kan nanti dibuat yang barunya yang bagusnya. Jadi yang pertama ini single answer question. Belum dimatikan video. Yang saya sudah ada menyiapkan soalnya ya Bapak Ibu tentang tadi diferensiasi ras. Oke, misalnya ini. Di sini ya Bapak Ibu, enter question content. Nah, di sini, nah ini dia, suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama disebut. Nah, di sini dia ada enter option. Jadi Bapak Ibu nggak usah buat A, B, C, nggak usah nomornya juga nggak usah ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Biarkan aja dia tanpa nomor dan tanpa option A, B, C-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa bold apa namanya huruf yang dimiringkan, underline seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada rumus-rumus, ada gambar. Kalau jawabannya mau berupa gambar ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada sigma juga. Nah, di sini pilihannya Bapak Ibu ya. Bu ya, saya kecilkan dulu tampilannya. Walaupun ini udah kecil. Nah, di no action ini ada 3 Bapak Ibu. Artinya jawaban itu mau Bapak Ibu beri durasi waktu boleh. Misalnya ini dia seek to. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi ada durasi waktu. Tapi ini harus satu-satu Bapak Ibu dibuat option jawabannya. Jadi dia bukan mengakomodir satu untuk semua, tidak. Jadi satu-satu, satu persatu. Itu dia kalau Bapak Ibu mau membuat option jawabannya itu ada durasi waktu. Ini ada redirect to, dia mengarahkan kemana? Ya, ini pakai link. Jadi ya untuk amannya saya buatnya selalu pakai no action. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jawabannya apa? Yang pertama itu saya buat ini jawabannya ras. Baru sini habis ras. Nah, yang kedua misalnya baru di sini ada add option Bapak Ibu. Kita mau menambah jawaban yang ketiga. Saya di sini bangsa, kelompok, suku. Saya di sini bangsa,
Saya tambah lagi add option kan suku add option lagi misalnya di sini kelompok. Nah, seperti itu. Kita tentukan langkah selanjutnya Bapak Ibu jawaban yang benar yang mana. Ini saya klik. Nah, kemudian saya mau buat add question yang kedua. Kemudian saya pilih multiple answer question yang tadi jawabannya lebih dari satu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya klik, baru saya buat. Ini Bapak Ibu. Di sini kita masukkan ya. Baru jawabannya itu yang pertama itu ada Malayan Mongoloid. Bapak Ibu baru add option ya Bapak Ibu. Sini ini saya copy aja. Ini saya ganti Asiatik. Lalu add option. Ini Caucasoid. Baru terakhir Wedoid. Nah, karena ini jawabannya lebih dari satu ya Bapak Ibu, ini saya centang. Nih, 2, 3, dan 4. Nah, itu jawabannya. Maka munculnya di kanvasnya ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada muncul, ini dia, pertanyaan 2 dari 2. Kita kalau mau lihat yang pertama ini. Lalu ini yang kedua. Baru kita buat lagi Bapak Ibu, add question. Kita mau buat drag words into box. Ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini soalnya seperti ini. Ini Bapak Ibu ya. Nah, kita mau memasukkan apa saja jawaban dari soal ini Bapak Ibu. Di sini ada 3. Jadi saya insert workbox. Ini saya buat di sini jawabannya seperti ini. Kalau kita mau buat koma di luar kotaknya, di luar boxnya Bapak Ibu, koma, baru spasi, baru kita buat di sini. Kita jawab lagi, baru koma lagi, insert workbox, baru ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, tapi ini, ya, jadi kan Bapak Ibu sebelum membuat kayak kuis atau asesmen formatif ya Bapak Ibu selama proses pembelajaran gitu ya Bapak Ibu untuk pemahaman peserta didik, Bapak Ibu selalu mengingatkan kepada murid-murid kita. Nah, kalau bagian soal yang drag words into box itu, soalnya itu harus isiannya runut seperti materi, seperti itu. Jadi nanti anak-anak jawabannya harus urutannya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau dia jawabannya melanodem duluan, baru apa namanya santodem, baru leokodem, itu nanti dianggap itu jawaban yang salah. Jadi dia harus runut seperti itu, Bapak Ibu. Oke, ini yang tipe yang ketiga. Kita tambah lagi, ya. Kita mau buat fill in the blank, ya. Soalnya misalnya ini saya buat seperti ini. Karakteristik ras Kaukasoid antara lain adalah warna kulit. Nah, ini Bapak Ibu kita insert blank box. Kita buat di sini putih. Baru Bapak Ibu, nah dia sudah mengasih petunjuk spirit answer option with pipe key. Nah, jadi caranya di tombol di keyboard Bapak Ibu yang menggunakan laptop itu kan ada setelah huruf OP itu kan ada
kayak kurung, kalau kita pakai shift kurung kurawal ya Bapak Ibu. Nah, kita jangan pakai shiftnya. Di sini gini, baru pakai shift, baru yang gini, baru gini lagi. Kalau mau dikasih spasi boleh. Nah, apa selanjutnya? Di sini saya mau buat warna rambutnya. Ya, seperti ini. Baru insert blank box lagi, dibuat jawabannya. Lalu dibuat lagi tadi Bapak Ibu pipe key-nya. Seperti ini. Baru saya buat di sini bentuk hidung. Ya, baru insert lagi. Baru koma. Terus tadi gini, ya kan? Kelopak mata, insert, baru lurus. Lalu kita kasih titik seperti itu. Ini Bapak Ibu ya. Ini dia langsung ini namanya fill in the blank. Baru terakhir kita buat di sini short, misalnya seperti itu. Misalnya di sini soalnya ini kalimat pendek ya Bapak Ibu. Dan di sini saya buat seperti ini. Ya, jawabannya itu sini Aceh, sini Minang, sini Bapak Ibu baru add option sini misalnya itu atau mau yang lain misalnya ah, baru yang terakhir misalnya seperti ini. Ini Bapak Ibu. Kalau sudah benar Bapak Ibu, kita tinggal save. Nih, di bawah ini Bapak Ibu sudah ada 5 soal, ya 5/5. Kita tinggal klik save. Nah, ini question save successfully. Ini Bapak Ibu. Nah, sebelum Bapak Ibu mau memberikannya ke siswa, ya nggak ada salahnya Bapak Ibu preview dulu atau pratinjau dulu. Seperti itu. Misalnya kita preview kuis ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Ya kan? Kita jawab misalnya seperti ini. Ya kan? Next. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Ya. Kalau kita buat misalnya salah lah Bapak Ibu ya. Di sini santodem, sini melanodem. Next. Kemudian di sini warna kulit tadi kita jawab di sini tadi putih, sini terang, baru di sini mancung, baru sini lurus misalnya. Ya kan, next. Ini gini urutannya Bapak Ibu. Nah, dinaikkan. Yang ini pengecoh. Ya Bapak Ibu. Nah, baru di sini close. Nah, itu untuk pra tinjaunya ya Bapak Ibu. Oke, misalnya kita mau edit. Nah, kita mau editnya misalnya di sini. Silakan Bapak Ibu kalau mau edit. Kalau dirasa sudah oke, kita publish. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ini dia kuis diferensiasi. Ya kan, ini dia public. Kalau yang mau private itu harus premium. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita publish.
Nah, dipublish-nya ini gini Bapak Ibu. Nih. Jadi limited player-nya Bapak Ibu, ya kan, paling maksimal itu 100. Kemudian dojo waktunya, kalau yang premium itu, ini dia, tidak ada apa namanya durasi waktunya, sama yang player limitnya juga unlimited. Tapi jadi ya Bapak Ibu, ini fixed date-nya bisa kita rubah, ya Bapak Ibu. Ini Februari 2027 tahun yang akan datang, ya ini kita bisa ubah di Februari. Tanggal berapa? Misalnya cukup hanya 1 week, sampai tanggal 18 misalnya. Ya kan? Atau 20. Ini waktunya. Ya kan? Mulai jam 12 itu PM ya Bapak Ibu. Ini pakai dia zonanya ini. Ya kan Bapak Ibu. Nah, sampai misalnya jam 11.30. Saya kita kasih waktu. Nah, ini pas threshold-nya berapa persen? Artinya seperti kalau kita dulu di KTSP, KKM-nya Bapak Ibu ya. Kita mau buat berapa grade, passing grade-nya, batas ambangnya. Saya kita buat 80. Nah, ini dojo modenya Bapak Ibu mau buat yang mana? Ya kan? Mau buat yang game ini, ya student pelajar akan mendapatkan skor dan leaderboard, ada papannya lagi. Ya, untuk apa? Tadi untuk hiburan tapi ada belajarnya Bapak Ibu. Kemudian juga ini berkompetisi seperti itu. Kalau misalnya tunggu ya, saya kecilkan lagi. Kalau yang asesmen ini dia, ya insight ya. Untuk apa? Ya untuk akses, untuk penilaian, ya untuk pemahaman materi kita. Kemudian ada feedback, ya kan? Ini apa? Murid akan menerima feedback yang ketika mereka mendapat jawaban yang salah. Ya, untuk apa? Untuk mereka mendapatkan pemahaman pembelajaran yang lebih kuat lagi, Bapak Ibu. Oh, ternyata tadi yang saya jawab itu setelah ini yang benarnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu, itu umpan baliknya. Nah, kita misalnya pilih yang game. Ya, setelah itu kita klik aja di sini Bapak Ibu, create and share dojo. Jadi buat dan akan membagikan dojonya ini Bapak Ibu. Ya kan? Kita klik. Ini Bapak Ibu. Your dojo is create, sudah dibuat. Copy the dojo code, ini code, or link below to share it with your student. Atau membagikan link. Kita cukup copy link aja. Ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih, saya bagikan di kolom chat. Ya, coba silakan Bapak Ibu mainkan. Saya, misalnya, di sini, coba juga, walaupun di satu ini. Nah, ini seperti ini. Nampak tampilan saya, Bapak Ibu? Tampilannya apa sih? Bapak Ibu, nampak? Nampak ya? Nah, di sini silakan enter karakter Ada, name. Bu. Oke, itu ada lagunya ya Bapak Ibu, lagu-lagu Chinese ya Bapak Ibu yang bentar lagi Imlek. Misalnya kita ketikkan namanya. Ya, kalau bisa Bapak Ibu instruksikan ke peserta didik, misalnya nama yang lengkap, jangan nama yang alay atau jablay ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa press enter ya Bapak Ibu. Nah, kita tinggal, nah ini dia Bapak Ibu. Ya, seperti yang tadi. Nah, misalnya ini, kemudian kita pilih next ya. Dan ini, misalnya ini kita jawab benar, next. Nah, itu Bapak Ibu ya.
Nah, ini kita coba ya Bapak Ibu, tidak runut atau berurutan. Misalnya di sini saya buat yang pertama, baru yang di sini santodem, baru di sini melah modem, baru next. Nah, di sini baru kita isi Bapak Ibu tadi putih, warna rambut. Misalnya kita buat bukan terang ya Bapak Ibu, misalnya pirang untuk hidung, mancung, kan kelopak mata lurus. Baru next. Nah, di sini kan acak Bapak Ibu. Nah, misalnya kita pilih ini ke atas. Lalu Minangkabaunya yang kedua. Nah, seperti itu. Baru kita submit. Nih, ternyata ada Bu Asri. Ya, nah ini dia skornya. Ya, misalnya kalau sudah siap, kita pakai durasi waktu, boleh kita misalnya end game. Misalnya kita end game kan ya Bapak Ibu. Misalnya ini saya tutup. Oke, ini saya lihatkan lagi. Nah, ini Bapak Ibu, kita mau lihat apa namanya? Hasilnya tadi Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ya, Bapak Ibu, kita klik aja. Nah, ini Bapak Ibu leaderboardnya. Ini dia dojo modenya game. Tadi judulnya Bapak Ibu ya. Kemudian create-nya kapan, expired-nya kapan. Ya, ini ada lulus sama yang gagal. Ya, ini yang gagal. Apa namanya seperti diagramnya. Baru ini yang kuning ini yang orange itu yang lulus atau lewat passing grade-nya. Ini yang warna ungu. Ya, warna purple. Nah, ini Bapak Ibu di sini ada. Misalnya kita mau lihat yang nah ini Bapak Ibu, kalau kita sorot ini dia koreknya 100%. Lalu di sini tadi persebaran rasnya. Tadi kalau misalnya kita klik di sini full screen-nya Bapak Ibu. Tunggu dulu ya. Kembali lagi dia. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, jadi terclose semuanya. Nah, kita tengok challenge-nya di Tadi kakak suruh dah. ini Bapak Ibu. Ini dia ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini yang incorrect-nya, nah di sini nampak Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu. Kan kemudian ini nah, jadi udah ada dia apa namanya analisisnya seperti itu Bapak Ibu ya ini kita tinggal misalnya kita buka ini nah, ini buat yang baru lagi nah tinggal Bapak Ibu explore aja ya Bapak Ibu seperti itu ini dia oke sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut saya izin stop share dulu. Ditabung. Oke Bapak Ulang. Ibu kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke video gitu. Nah, ini masuk pagi sampai sore. Pelaan ono apa seminar ono workshop. Ada Bapak Ibu? Aman. Wadah tak menikah gini. Pilih sama reman. Ya ada, kita lanjut. Nggak ada Bu, lanjut. Oke, lanjut. Baik. Nah,
Itu tadi yang hanya kuis ya Bapak Ibu. Nah, gimana sih kalau buat yang video? Sama ya Bapak Ibu. Segundo kondisi naman na ko. Pero kondisi naman na Misalnya ko. ini Bapak Ibu kita ke ini create new challenge. Nah, ini kita masuk ke video Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Ini video. Nah, Bapak Ibu perlu dulu mencari URL-nya video Bapak Ibu. Seperti itu, video pembelajaran dari YouTube yang mau Bapak Ibu gunakan. Nah, misalnya saya di sini udah ada video YouTube saya Bapak Ibu. Nah, tinggal saya enter aja di sini URL-nya. Nah, langsung dia ke bawah ini udah ada thumbnail dari videonya. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu tinggal ketikkan tadi judulnya, misalnya subjeknya apa tadi Bapak Ibu? Karena saya sosiologi, saya pilih. Ini kebetulan materi juga. Ini ada di kelas semua jenjang ini ada. Jadi tapi yang dasarnya dulu di kelas 10, baru silakan seperti tadi Bapak Ibu. Ya kan? Kita buat di sini mata pelajaran. Misalnya seperti ini. Nah, ini udah ada thumbnailnya. Pak Ibu, kita tinggal create challenge aja. Nah, ini dia muncul Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, saya kecilkan dulu. Seperti ini. Kita mau cepatkan ya Bapak Ibu, supaya bisa buat soalnya. Scroll ke bawah. Saya seperti ini. Kita mau buat soal nih di sini. Di bagian ini Bapak Ibu. Pas pose Bapak Ibu di sini. Kita buat add question-nya. Nah, saya mau buat single answer question atau pilihan ganda. Di sini enter challenge title. Bapak Ibu boleh di sini misalnya buat soal satu boleh. Atau Bapak Ibu kalau saya ini mau buat misalnya di sini pengertian. Maksudnya pengertian dari kuis ini. Seperti itu. Bebas ini Bapak Ibu. Baru di sini soalnya. Ya, misalnya di sini soalnya saya buat seperti ini. Ini dia Bapak Ibu. Ya kan, pas tadi di video itu diberhentikan, baru kita buat di sini jawabannya. Misalnya ini langsung saya buat jawaban benarnya. Di sini pilihan yang lain. Lalu add option nih Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, tambah lagi. Misalnya lalu add option lagi. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini tinggal di save. Nah, ini kan jalan nih Bapak Ibu. Ya kan? Ya kita tinggal jalankan aja lagi di sini. Nah, ini di close.
Misalnya tadi ini kelewatan, nah, kita mundurkan aja. Nah, kita mau buat di sini pertanyaannya Bapak Ibu. Pertanyaan di sini add question. Saya mau buat multiple answer question. Sini apa? Saya mau buat di sini dasar terbentuknya ya, stratifikasi sosial. Baru dibuatlah soal di sini. Dasar seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita buat tadi. Di sini. Tuh. Add option ya Bapak Ibu. Di sini. Baru terakhir kita buat optionnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita buatlah kunci jawabannya ya Bapak Ibu. Jangan lupa. Nih misalnya. Oh, baru save. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Misalnya ini kita mau lewatkan ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi ini sampai terakhir, ini Bapak Ibu bisa buat soalnya sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Mau 5, mau 10, tergantung juga dari video yang nanti Bapak Ibu pilih. Gitu. Jadi kalau sebelum memilihnya, ya baiknya Pak dulu, ya Bapak Ibu, videonya seperti itu. Jadi kira-kira nanti mau buat pertanyaannya di bagian mana, seperti itu. Nah, misalnya ini dirasa sudah, ya Bapak Ibu, kita sama kayak tadi, tinggal publish. Nah, seperti ini, ya kan? Publish, nah, baru sama. Ini Bapak Ibu, kita tentukan lagi tadi dojo expirednya berapa. Nah, ini 2027 ya Bapak Ibu. Misalnya kita buat Februari, misalnya tanggal 20, jamnya jam berapa sama seperti tadi. Nah, ini kita mau batasnya, pasnya, lulusnya itu berapa. Kita mau buat jadi asesmen, boleh Bapak Ibu. Ya kan? Tinggal di create and share. Nah, baru kita copy dojo linknya sama seperti tadi ya Bapak Ibu. Kita sharekan seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat ya Bapak Ibu, gimana yang pakai videonya ya Bapak Ibu. Nah, ini saya tambah tab. Kita pastekan. Sama seperti tadi ya Bapak Ibu. Nah, kita tinggal buat nama. Nah, enter. Judulnya seperti ini Bapak Ibu. Tinggal di play aja di sini. Cuman kita bisa langsung ke sini. Kalau di Add Puzzle kan kita harus nonton ya Bapak Ibu ya. Kalau ini bisa langsung. Kalau dulu di PMM nggak ini ya Bapak Ibu langsung awal seret ditarik ya. Seperti itu. Nah, ini dia. Tinggal submit. Nah, ya, seperti ini. Itu Bapak Ibu membuat videonya. Oke, Bapak Ibu. Jadi nanti ini sesuai kebutuhan Bapak Ibu aja. Mau apa namanya?
Mau pakai yang quiz only, mau pakai yang video, seperti itu. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan Bapak Ibu tadi. Seperti itu ya. Eh, Demikian Bapak Ibu untuk malam hari ini gamifikasi dengan Kungfu Quiz yang bisa Bapak Ibu buat menjadi sebuah asesmen ya Bapak Ibu atau kuis yang interaktif, ya game ya Bapak Ibu atau ice breaking juga bisa Bapak Ibu. Jadi kalau ice breaking itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lucu ya Bapak Ibu, seperti itu. Eh, saya kembalikan ke Pak Muklis. Baik, baik, Bu. Maaf, maaf. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin bertanya, silakan raise hand Bapak Ibu. Kalau di kolom chat tidak ada yang bertanya. Kita ke Bunda Cucun dulu. Silakan Bunda, Iya, Bunda terima kasih. Cucun. Tapi mohon maaf, Bapak izin off cam karena Ya nggak sinyalnya apa-apa. sedang jelek. Aman, Ya, aman, aman. eh, terima kasih atas waktunya, Bu Gusti. Terima kasih sekali materinya sangat bagus sekali dan baru saya tahu gitu ya. Cuman dari materi kemarin sama sekarang yang saya lihat, Bu, kebanyakan materinya pasti harus menggunakan handphone ya Bu ya. Anak-anak gitu harus pegang handphone. Nah, kebetulan di sekolah saya anak-anak dilarang bawa handphone Bu, tapi saya teh ingin menerapkan gamifikasi gitu dalam pembelajaran. Ada solusi nggak Bu ya kira-kira game seperti apa atau mungkin ini bisa dipakai gimana gitu? Karena kan kalau yang kemarin saya coba yang Jeb Quiz juga ada kalau cuman bikin di layar gitu ya, ada kan misalnya pakaiin fokus ataupun apa layar yang bisa disentuh gitu, ya nggak bisa masuk semua gitu ya. Jadi nggak ada tandingnya gitu ya kalau anak jadi nggak seru juga. Jadi gimana gitu ya? Apakah ada games games lain yang mungkin bisa dipakai di kelas Bu? Yang tidak harus anak menggunakan atau membawa handphone gitu Bu. Mungkin itu Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cucun. Iya. Jadi memang yang Zepkui sama yang ini mungkin besok juga Lumio by Smart itu memang harus memerlukan apa namanya gadget ya Bapak Ibu, gawai ya Bapak Ibu oleh peserta didik. Memang salah satu caranya eh, kalau tidak di sekolah itu tidak diperbolehkan muridnya membawa ya triknya itu satu ya Bapak Ibu ya. Kita nampilkan di PID atau di layar proyektor, tapi mungkin nggak seru jadinya ya Bapak Ibu. Apa namanya? eh, Sebenarnya seru juga sih Bapak Ibu ya pakai PID itu maju ke depan satu-satu dipanggil gitu ya kan. Tapi mungkin memang serunya kalau ketika mereka pakai gawai masing-masing. Kalau di game Zep Quiz sama di Kung Fu Quiz ini Bun, ini memang harus online pakai gawai ya Bapak Ibu. Kalau yang setahu saya, yang dia bisa offline ya Bapak Ibu tanpa memerlukan peserta didik pakai gawai hanya cuman di Wayground seperti itu. Karena dia kan punya apa namanya yang kalau A diputar-putar seperti itu kan ada kartunya yang harus kita print ya bisa juga dilaminating untuk selama-lamanya. Jadi itu hanya kalau setahu saya itu ya Bun di quizesnya dulu atau background yang namanya sekarang gitu. Mungkin Bapak Ibu yang lain kali ada yang tahu selain itu yang bisa offline tapi melibatkan interaktif semua peserta didik seperti itu. Memang kalau yang dua yang ini Bun memang harus pakai itu ya kalau mau siswanya aktif semua. Tapi kalau saya rasa kalau pakai apa namanya eh, cuman kita tampilkan PID atau pakai proyektor juga menarik sih Bun. Atau di sekolahnya kalau punya lab komputer apa nggak bisa dipakai ya? Seperti itu ya kalau ada komputernya atau bantuan Chromebook seperti itu bisa dimanfaatkan sarana prasarana sekolahnya gitu. Mungkin seperti itu Bu Cucun.
Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, Baik, sama-sama. baik, baik, Bun. Selanjutnya kita ke Bunda Neneng Irmawati. Silakan, Bunda. Ya, Assalamualaikum Gusti. Iya, Waalaikumsalam. Saya juga Bu, di Bandung kebetulan lagi hujan ini. Tadi juga susah masuk. Ya, halo? Iya, Halo. baik, Bun, baik. Silakan, silakan, Bun. Ya Bun, berarti maaf nih kalau boleh bertanya nih kan tadi ada durasi waktu ya, durasi waktu penyelesaian. Itu berarti anak mungkin bisa membuka si kuisnya itu di rumah ya Bun. Satu itu, yang satu. Jadi maksudnya tidak harus di kelas gitu. Jadi bisa dalam bentuk PR gitu. PR dan itu bisa dikerjakan di rumah. Terus itu yang pertama, yang kedua nih kalau misalnya nih kan saya misalnya mau membuat apa tulisan atau buku ya karta tulis tentang gamifikasi dalam pembelajaran itu kalau misalnya mau memasukkan kuis yang dua ini yang kemarin dan yang sekarang tuh ada ininya nggak harus ada maksudnya izin lisensi untuk memakai itu gitu atau memang itu sudah go public jadi bisa dipakai misalnya untuk sebagai sumber buku saya misalnya begitu bisa mungkin itu aja untuk sementara terima kasih. Oke, makasih Bu. Yang nanya Bu Neneng ya? Iya, kalau yang di Kung Fu Quiz ini Bu bisa jadi homework seperti itu. Bisa jadi PR ya, karena ada tadi expire waktunya. Kalau yang di Zip Quiz kan dia Bapak Ibu download jadi PDF gambar quiz yang online itu tadi. Nah, tadi pertanyaan keduanya Bu Neneng apa ya? Saya kurang ini audio saya laptop saya ini memang agak apa kecil gitu. Ada seret-seretnya jadi kurang ini saya dengar. Mau jadi Iya, ulang mis- ya atau di misalnya kolom chat? iya. Ya misalnya saya mau bikin buku tentang Mm-mm, misalnya gamifikasi dalam mm-mm, pembelajaran. Saya mau mm-mm, menggunakan Jeb Quiz sebagai salah satu sumber gitu ya. Apa itu mm, harus ada izin dulu misalnya ke lisensi untuk menggunakan itu. Artinya kan di dalam buku itu kan di dalam buku saya misalnya gamifikasi itu kan misalnya Jeb Quiz yang digunakan, caranya, mm-mm, manfaatnya apa, keuntungannya apa. mm-mm, mm-mm, Itu mm-mm. harus ada izin atau memang Jeb Quiznya sama yang tadi itu sudah game yang sekarang itu sudah Mm-mm. ada lisensi open open maksudnya itu sudah terbuka begitu untuk umum jadi kalau saya pakai untuk apa sumber di buku saya tuh nggak usah ada lisensi untuk minta izin dulu gitu Bun. Oke, kalau yang Zip Quiz, kayaknya platform semua boleh ya dijadiin buku ya, karena juga saya punya buku itu tentang dulu zaman-zamannya mau pertama-tama kali eh, saya jadi fasilitator tahun 2020 tuh ada tuh buat buku tentang kuisis sama classroom. Ya kan, Ya. terus ada apa namanya Moodle juga kayaknya ini sah-sah aja kayaknya ya Bun seperti itu. Hmm. Malah saya yang besok malam ya Lumio ya mungkin ini juga sama saya kebanggaan juga sama saya. Salah satunya ada saya pernah webinar itu dengan Revo ya Bapak Ibu ya di Indonesia Edu Webinar itu saya membawakan Lumio Smart. Dia nonton mahasiswa di apa namanya kalau di Jakarta apa tuh IKIP dulu IKIP yang sekarang apa namanya? Universitas UNJ Jakarta ya Ah Universitas iya, Negeri itu. Jakarta ya. Nah, dia ngambil S1-nya tentang Lumio by Smart yang besok kita pelajari, Bapak Ibu. Dia mengangkat Ya. tema itu, gitu. Kayaknya boleh-boleh aja lah, Bun, seperti itu. Tapi mungkin kalau yang Z Quiz, karena kami punya komunitasnya, nanti saya tanyakan ke Kak Rama dari Z Quiz Indonesia ya, Bun, ya. Kalau yang kungfu kuis, kayaknya boleh aja deh gitu. Asal ibu mungkin referensinya atau apanya harus banyak juga cari ya kan seperti itu kan. Kalau saya sih sah-sah aja malah seneng gitu kan. Itu diangkat jadi sebuah buku. Kemudian orang kan juga bisa beli, bisa baca gitu kan. Selain banyak apa platform digital lainnya gitu seperti Ya itu Bu. mungkin di ini aja ya, mungkin caranya mungkin untuk apa namanya perizinannya mungkin dikutip aja di itu ya di bibliografinya begitu ya di daftar Iya, pustakanya gitu. mm-mm. Itu aja ya. Hmm. Iya. Ya, Atau pokoknya kalau di quiz nanti bisa saya tanyakan karena kami ada komunitasnya. ya, ya, ya. Kungfu
karena ini memang baru gitu, saya pun belajarnya ini by itu loh Bun, platform yang si TT itu si Tok Tok itu. Nah saya Hmm. ini Iya, iya, apalagi ya, saya tertarik gitu. Kayaknya boleh aja lah, sah aja gitu. iya, iya, iya. Heeh. Makasih ya Bunda, Bunda Ya Gusti. sama-sama. Baik, kita ke kolom chat. Ini ada pertanyaan, Bun. Misalkan kita mau tampilkan untuk soal TKA, bagaimana cara sistem penilaiannya, Bun? Oke, tadi kayaknya ada bentuk seperti ini soal-soal yang ditampilkan untuk TKA, bagaimana cara sistem penilaiannya. Oke, tadi ya, lihat dulu ya. Nah, mungkin kalau di Kungfu Quiz ini kan, yang nanya ibu siapa ya? Nanya Ibu Ibu Izati Ista, ya. Triwahyuni ya, seperti itu. Bunda Isati ada di room, silakan, dah. Coba bicara dulu. Mungkin bisa dijelaskan. Bunda Isati Triwahyuni. Oke, Oh, Bun. tidak ada. Jadi kalau Oh, di Kungfu Quiz ini kan, kalau kita TKA atau AKM itu kan dia masing-masing soal itu kan kayaknya punya bobot ya, punya skor gitu kan. Nah, kalau di Kungfu Quiz ini kan Bun dia kan pakai tadi apa lulusnya itu grade-nya itu berapa nilainya. Ya kan tadi 80, 90 gitu. Jadi kayaknya belum bisa terakomodir misalnya kita apa namanya satu-satu soal. Cuman dia kan pasnya itu lulusnya berapa persen seperti itu, nilai berapa gitu. Kalau udah 80 ya dianggap itu sudah lulus seperti itu. Jadi kalau misalnya di bawah 80 itu kan dianggap itu belum melewati passing grade-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya harus satu-satu seperti misalnya memberikan kalau kita membuat apa kisi-kisi kartu soal kan Bun, itu kan ada kan misalnya skornya apa namanya satu untuk pilihan ganda misalnya esainya skornya berapa supaya akumulasi nilainya 100. Kalau misalnya di sini sih belum bisa ya Bun untuk mengakomodir semuanya seperti itu. Oke, mic-nya off. baik, ini ada di Oke. kolom chat lagi. Mm-mm. Ini yang pertanyaan terakhir, Bun. Apa ini? Kenapa ini dari Ibu Nover? Gimana Bun? Izati, kalau TKA itu kayaknya mungkin Pak Muklis harus pakai aplikasi yang kita bilang formal lah ya. Ini kan untuk gamifikasi hiburan gitu. Iya, betul, betul. Mm-mm. Baik, ini kita ke pertanyaan siapa ya? Oh, Ibu ini belum kan. Ibu Ibu Novel. Nover, iya. Ya, kenapa tidak bisa diedit? Bisa mungkin share screen, Bunda? Ibu Nover bisa, Ibu Nover Tiara Jelita, Ya, silakan share screen supaya bisa dilihat ya masalahnya apa. Bu Novel, atau tunggu ya, saya share. Oh, oke, ya silakan Bu. Silakan, share. mungkin bisa diaktifkan mic-nya, Bu, supaya bisa ada komunikasi. Ini dia udah tampil Pak Muklis. Tapi bagus kalau ada audio ya. Soalnya. Oke, Ibu tadi mau edit. Silakan bicara, Bun. Iya, saya sebenarnya permisi Baik. Pak, Ya, Ibu. silakan, Bun, silakan. Ya, tunggu. Mana tadi? Sebenarnya saya mau edit soal sebelumnya, yang pertama. Mm-mm. Tapi ketika saya mau edit kembali karena perubahan, tidak bisa diedit. Oh ini ya soalnya ya. Ibu Iya, mau edit di soalnya. iya di soal dengan jawabannya itu sudah tidak bisa diedit. Yang bisa diedit itu cuman add quiz yang baru. Oke, sebentar ya.
Oke, bentar. Ibu bisa stop share dulu. Bisa. Oke, ya kita lihat. Ini tampil ya punya saya ya. Oke, misalnya ini ya. Ibu sudah ke edit tadi. Ini edit dojonya nggak bisa ya kan, Bun? Jadi kalau mau mengedit, Bu, misalnya Ibu tadi sudah sampai publish, Bu Nover. Belum. Belum Ibu, belum sampai publish. Cuman perbaiki soal sebelumnya. Tapi pas perbaiki, sudah tidak bisa diperbaiki, cuman ada tertulis delete. Oke, oke nih tunggu ya. Required 80, edit. Oke, F, ini. Tapi Ibu tadi ada sudah mengatur durasi waktu, Tidak, saya tidak mengatur durasi waktu Ibu. nggak ini ya, dia. Iya, belum. Saya masih buat soal ceritanya, mengikuti instruksi. Kan kalau mau ke soal yang baru, ada add question, add. Nah, saya coba add. Ketika saya mau edit ke soal sebelumnya, umpamanya soal yang pertama, sudah tidak bisa diedit lagi. Iya ya. Iya, cuman ada tertulis delete. Di delete bisa apa enggak? Kalau di delete bisa, kemudian soal yang kedua jadi soal satu. Soal kedua Gitu. jadi soal Satu. satu. Karena Ibu Iya. tadi udah nyimpan ya. Iya, soal satu sudah tersimpan beserta jawaban. Kemudian saya coba edit yang soal yang pertama, tapi sudah tidak bisa. Iya, ini sama seperti ini yang saya tampilkan ya, Bu. Ibu ya, Iya. abu-abu dia kan? Iya, beku, iya betul. Iya. Jadi Bun, kalau dia mau mengeditnya, kalau ini tadi kan saya sudah sempat dipublish triknya. Mungkin itu mungkin memang harus mendelete ya satu. Oh, Yang kedua, kalau misalnya sempat terpublish ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus misalnya kan pakai tadi durasi waktu. Nah, durasi waktunya itu Bapak Ibu kembalikan dia. Itu nanti baru bisa kalau misalnya untuk menghapus seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Karena memang setiap platform itu pasti ada kelemahannya. Karena memang nih saya juga ada buat beberapa sama kasusnya seperti Ibu. Seperti kalau mau mengedit atau menghapus misalnya salah nih kan yang kita buat kan, dia iya. harus di apa namanya? eh durasi waktunya itu harus di mundurkan dia seperti itu. Seperti itu. Jadi Ibu aja coba nanti saya juga coba karena juga saya ada kendalanya di situ tadi. Tadi ada kayak Iya. bisa saya buat, saya hapus, tapi saya lupa tuh di mana. Nanti saya Ah, coba ini iya. ya. Ha. Ya, Ibu siap. Terima kasih. Oke. Baik, baik Bapak Ibu, silakan silakan yang masih mau bertanya atau misalkan mau mencoba, bisa Bapak Ibu. Saya bunda ya, kalau ada yang mau mencoba. Bisa, Ini bunda silakan. bunda ini yang mau bicara tapi Isati tapi terkendala mic-nya ini ya. Silakan ada lagi yang bertanya atau sudah jelas semua? Sudah jelas semua ya bunda ya. Karena ini gampang ya sebenarnya. Iya. Besok materinya agak menarik ini saya lihat bunda ya. Iya, Lumio. Iya, ini besok Oh, bagus Bapak very Ibu jangan smart. dilewatkan besok. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Kalau kita ada lagi kita closing statement. Masih ada waktu 10 menit sebenarnya. Baik, tidak lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan bunda? Gimana, Pak? Ada yang mau disampaikan? Ini sudah jelas semua ini katanya. Nggak ada Sudah cek semua. saya. Alhamdulillah. Iya, tinggal Tinggal
praktiknya ya Bapak Iya, Ibu ya, seperti teman-teman itu. ini ada yang chat saya katanya tinggal mempraktekkan saya. Iya, Ibu. benar. Jadi, apapun itu pelatihannya yang dibuat oleh Pak Muklis sama Teh Umi, Bapak Ibu, kalau cuman didengar tanpa dipraktikkan ya Bapak Ibu, ya nanti itu ilmunya hilang itu Bapak Ibu ya. Jadi harus banyak berlatih. Mungkin itu saja Pak Muklis saya bilang, Bapak Ibu harus banyak praktis, banyak Betul. eksplor ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kata kuncinya eksplor, menggali kreativitas Bapak Ibu seperti itu. Nanti kalau ada kendala, bisa kita di chat sama termasuk tadi pertanyaan Bu Nover ya seperti itu ya nanti saya buat. Mohon maaf Bapak Ibu, semalam kan saya berjanji nih mau kasih materinya di SID ya Bapak Ibu. Kebetulan belum masih proses ya Bapak Ibu ya. Nanti saya siapkan sebelum pertemuan kita berakhir. Bapak Ibu nggak usah takut gitu seperti itu ya. Pokoknya nanti saya berikan materinya supaya nanti Bapak Ibu kapan-kapan bisa untuk buka-buka lagi untuk belajar. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Mungkin gitu aja Pak Muklis. Baik, udah luar biasa responnya teman-teman malam ini. Terutama ada tadi yang mau membuat buku luar biasa itu. Iya Udah ya. betul. Luar biasa sangat kami apresiasi itu kalau bisa ada yang membuat buku. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita alhamdulillah sudah selesai dan saya lihat respon peserta